Balik lagi sama gue di Jonathan Leonarda, masih di channel kesayangan kita sama-sama. Kali ini gue akan update tentang Dutch Frogs. Kita masuk ke dalam, ada apa yang baru? Jadi sebelum gue akan ngasih lihat, jadi kita telah berhasil membuat sebuah eksperimen atau sesuatu yang gue pengen. Gue bikin pertama kali di Indonesia hybrid Dutch Frogs dan hasilnya luar biasa. Sebelum kita masuk ke sana, udah lama kita nggak bikin video tentang feeding mereka ya. Yuk kita kasih makan yuk. Seperti biasa, kita siapkan cupnya dulu ya. Kita siapkan cupnya. Dan kalau secara suplemen ini harus pakainya rotation. Jadi gue ada suplemen yang gue sendiri, ada vitamin A, ada yang daily. Hari ini jatahnya yang daily. Nih. Siapin cupnya, masukin kalsium secukupnya, tutup. Nah, inilah kalau mau tahu komitmen piara Dutch Frog, ini nggak boleh sampai lupa dibikin. Ini adalah kultur fruit fly gua. Nih, kalau udah kayak gini nih, udah penuh dengan maggot atau belatung, berarti ini kulturnya sukses ya. Terus sampai ke bawah-bawah. Ini kultur yang bagus. Medianya juga gue udah bikin sendiri, ada di Tokopedia, bisa dicek di Tokopedia ya. Nah, ini kalau mau kasih makan, ditok dulu biar pada turun. Baru dituang. Oke, seperti itu. Nah, terus diginiin. Akhirnya mereka terselimuti oleh kalsium powder ini. Ya, ini adalah lalat buaya yang nggak bisa terbang. Pernah gue bahas, namanya Drosophila melanogaster. Sekarang kita kasih makan yuk. Pertama gue mau update, di depan kita ini gue punya Golden Terribilis Garden. Jadi di dalam sini gue punya sekitar 20 ekor. Kita kasih makan. Kita 20 ekor. Sebentar lagi dia akan kumpul dan makan. Golden Terribilis Garden. Ini yang pernah gue bilang, satu katak ini, satu ekor aja bisa membunuh 2 ekor gajah dewasa. Nah, di dalam vivarium ini gue ada 20 ekor mereka. Jadi mereka sangat powerful, tapi yang di depan kita ini sudah tidak beracun. Jadi aman, karena mereka hasil dari captivity. Oke, sekarang kita masuk next ke Tinctorius Dendrobates, Tinctorius grobinier. Mudah-mudahan bisa tershoot. Gua sambil kasih makan, biasanya dia keluar. Bentar ya. Sebentar lagi dia biasanya keluar. Tuh, mulai datang kan. Ini so far di Indonesia hanya ada 4 ekor ini. Mudah-mudahan bisa menjadi breeding project kita ke depannya. Harusnya di akhir tahun atau di awal tahun mereka sudah mulai bisa kita breeding. Mereka bagus banget, kakinya powder blue, badannya ada kuning, ada putih dengan basic hitam. Nah, ini salah satu yang untuk entry level juga. Semua orang gampang lah dipelihara tuh. Ketika kasih makan semua mulai keluar tuh. Iya. Depanan dong, kodoknya pada malu-malu, pada pengen nonton tuh. Jadi ada 4 ekor di sana. So far belum bisa gua sexing karena usia mereka kurang lebih baru sekitar 6 bulanan. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Sebelahnya kita ada
Tinctorius Tumutumaki bersama Azurius yang lagi gua satukan dulu karena mereka masih baby. Coba ya, kalau dikasih makan biasanya pada keluar. Coba nih. Nah, yang kuning itu Tumutumaki. Jadi Dendrobates Tinctorius Tumutumaki bersama Dendrobates yang biru Tinctorius Azurius. Inilah mereka. Cuman karena mereka masih kecil, jadi fokus warnanya secara detail masih agak susah ditangkap. Oke, kita pindah lagi ke sini. Di sini ada Costa Rican Green and Black. Bentar ya. Biasanya pada nongol tuh nih, kita makan. Nah, ini Dendrobates Auratus Green, Costa Rican Green and Black. Mereka entry level dart yang punya warna bagus banget. Warnanya hijau stabilo. Karakteristiknya cukup oke, nggak nyusahin, gampang dipelihara. Pakan mereka sama, care sheet mereka sama. Kita lihat lagi. Nah, kalau di bawah ini, bisa nggak nih? Di bawah ini bukan Vitatus ya. Mereka adalah masih di keluarga Philobates, tapi Philobates Aurtonia. Bentar, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan mau keluar. Mereka mirip banget sama Vitatus, tapi dari segi ukuran jauh lebih besar. Ya kalau pintunya dibuka, agak malu yang ini. Jadi sebagian dart frog tuh ada yang cuek, nggak tahu malu, ada yang agak pemalu. Jadi beda-beda. Mudah-mudahan sih bisa dapat lah sedikit-sedikit lah. Karena gue nggak mau nangkep dia, nggak mau banyak bikin mereka lebih ke stres. Jadi biar dibiarin dulu. Oke, kita coba lihat yang lain lagi. Di sini Auratus negatif, ini blue negatif, ini bakalan susah nih. Ini blue negatif super blue. Auratus ini agak susah. Satu yang gue mau highlight di hari ini sebenarnya adalah project ini. Nih, ini adalah project hybrid kita, dimana gue mengawinkan dua katak ini. Tuh dari sebelah situ nih. Dendrobates Tinctorius citronella dengan Dendrobates Tinctorius azureus. Inilah mereka. Sebentar lagi gue akan kasih lihat apa sih hasilnya, seperti apa bentuknya. Bagus sekali. Nah, yang di atas ini nih, yang di atas ini adalah citronella anakan CB di Indonesia pertama gue yang sudah menjadi indukan lagi sekarang. Nah, dapat nggak nih? Sekarang mereka udah jadi indukan lagi dan udah punya anak lagi. Ini salah satu favorit gue, kesayangan gue tuh. Kalau dikasih makan mulai pada datang kan. Ini adalah salah satu dart frog di Indonesia yang paling favorit. Harganya cukup terjangkau, range harga dari mereka sekitar 2 jutaan. Tapi punya karakter yang sangat berani, warnanya bagus, dan ukurannya oke. Jadi buat entry level ini adalah pilihan yang paling tepat ketika mau masuk dalam dunia dart frog atau katak racun ini. Dan ingat ya, mereka semua sudah tidak beracun. Nah, dalam proses breeding mereka, setelah gini, intinya gini. Setelah umurnya cukup, mereka akan masuk ke fase breeding dengan sendirinya.
contoh step by step perubahan mereka kali ini gue akan share. Jadi di sini ada contoh telur yang nah ini kebetulan ada telur dan ada yang baru netes nih. Nah, kalau dilihat ini adalah telur yang kemarin baru baru bertelur nih. Ketika warnanya hitam solid berarti harusnya mereka fertil. Setelah masuk ke fase ke sini. Nah, ini embryo development. Bisa kelihatan nggak? Nih. Mulai kayak ada lidi-lidinya di ujung. Oke. Setelah yolknya terserap, pindah ke sini. Seperti ini. Oke. Setelah fase ini, inilah fase yang baru netas. Tuh. Ada 2 sudah netas. Ini 1 sama di ujung sini 1. Ini baru netes, ini belum netes. Main airnya. Ya. Setelah masuk ke fase ini, kita lihat fase selanjutnya. Fase selanjutnya adalah yang di depan kita ini. Ini adalah fase-fase kecebong Dutch frogs. Ketika mulai dari kecil, misalkan kita ambil contoh ini ya. Nih. Dari fase ke sini seperti ini. Lalu dia berkembang bertumbuh, masuk ke fase seperti ini. Nah, bisa kelihatan nggak nih? Gelap ya? Nih, coba gua ambilin center ya. Mudah-mudahan bisa. Di fase ini udah punya kaki belakang. Tuh, bisa kelihatan nggak? Punya kaki belakang. Pigmennya udah terdevelop, tapi belum memiliki kaki depan. Nah, ini kebetulan anakan citronella. Ya, ini usianya di sini kira-kira udah 1,5 bulan. Setelah fase ini, masuklah ke dalam fase mereka berkaki 4, lalu menghabiskan ekornya. Coba gue cari ada nggak ya yang kaki 4. Ini. Hah, ini ada nih, sebentar. Gue ganti airnya biar jelas. Ini. Lihat nggak? Mereka udah punya kaki tuh. Ya, kelihatan kan? Kakinya 4, tapi masih ada ekornya. Nah, di fase ini mereka masih perlu full air. Tapi udah saatnya gue pindahkan ke dalam satu tempat transisi. Ya, yuk kita pindahin yuk. Ini adalah growing tub gua. Jadi growing tub gua pakai seperti ini. Ini ada false bottomnya tetap, ada substrate-nya, ada tanamannya, ini drainasenya. Tetap harus sama ya. Kita masukin ke sini. Gue biasa pakai kolam kecil seperti ini biar ada temannya nih. Tuh, ada temannya kecil banget, lihat ya. Itu anakan Pittatus. Kita masukin gini. Mereka dalam fase ini tidak akan kanibal karena tidak punya tendensi untuk makan lagi. Tugas mereka hanya menghabiskan ekornya. Aku taruh seperti ini. Nah, di dalam sini ada beberapa jenis Dutch frogs. Nah, bisa kelihatan nggak begitu nih? Ada beberapa jenis Dutch frogs. Sebentar akan gue kasih lihat. Gue coba basahin tangan dulu. Kelihatan nih. Di sini ada Azureus, ada Super Blue, ada Citronella, ada Pittatus, dan ada hybrid. Yang tadi gue cerita, yang hybrid Citronella dengan Azureus. Gue keluarin aja kali ini, Pe. Gue keluarin biar kita bisa lihat. Nih.
Nah, bagus sekali dan gue hasil senang sekali ya ngeliat ini, ngeliat dari segi motif, warnanya. Jadi dari warna itu kuning kebiruan. Kalau yang citronella kan solid kuning. Nah, sekarang jadi kuning kebiruan. Ini gue ambil satu lagi yang lebih biru nih, bentar ya. Nah, tuh. Bagus banget. Nah, inilah hybrid yang nggak punya nama. Tapi gue suka banget dan gue penasaran dengan project ini gedenya bakal seperti apa. Oke, terus kita update anaknya Super Blue ya. Nih. Nah, ini Auratus Super Blue. Bagus sekali dan masih lagi lucu-lucunya nih fase segini. Tuh. Ini anakan Super Blue. Lucu banget. Terus gue kasih lihat anakan citronella ya. Nah, ini anakan citronella. Bisa dibedakan, kalau tadi kan ada biru-birunya. Kalau ini solid kuning. Nah, semakin besar, pigmen kuningnya akan semakin tebal. Oke, ini citronella. Terus gue mau kasih lihat anakan Vitatus kecil banget. Tunggu ya, susah nih ngambilnya karena mereka kecil banget. Nah, kodok yang katak yang super imut, bisa kelihatan kan nih, saking kecilnya kayak kutu. Nah, ini sebenarnya jempol gue. Nah, ini anakan Vitatus. Mereka keluarnya kecil sekali. Nah, ini Vitatus. Super Blue udah, Vitatus udah, hybrid udah. Ini Azurius. Cuman gen Azurius gue terus terang masih kurang bagus. Dalam fase ini banyak nggak selamat. Oke. Vitatus udah, Azurius udah, citronella udah. Oke, dan ketika ini anakan citronella yang udah agak besar. Tadi kan warnanya masih agak siwer, masih agak buram kuningnya. Nah, ketika udah ukuran segini, kuningnya udah jadi solid. Nah, ketika hampir satu ruas jari, warna mereka sudah menjadi jauh lebih solid, clean, dan kuningnya tebal.
Jadi nanti kalau yang mau piara Dart Frogs bisa pakai setup hanya seperti ini. Nanti kita bikinin konten khusus ini untuk bikin vivarium dengan budget yang sangat murah, pakai seperti ini. Yang satu lagi bisa yang budget lebih, pakai yang model kayak gini. Jadi banyak macam-macamnya. Selama kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, mau piara pakai apapun nggak ada masalah. Nah, jadi hari ini hanya sedikit update tentang perkembangan di ruangan ini yang bersangkut paut dengan Dart Frog. Sebenarnya gue masih mau banyak lagi ngobrol tentang Dart Frog karena penjelasan Dart Frog Elevation secara detail tuh panjang dan banyak kita bisa jadikan beberapa segmen. Nanti akan gue bikin deh video-videonya. Terima kasih buat semuanya yang sudah support selama ini. Nggak kerasa kita udah mau 10.000, gue nggak ngingetin. Gue akan selalu mengingatkan ketika 10.000 nanti kita bikin satu acara games giveaway, kita live di YouTube dengan hadiah hasil dari ternakan yang udah kita ternakan di rumah ini. Semua ini bisa terjadi karena support dari kalian semua. Terima kasih, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komen, dan share kasih tau teman-teman untuk support channel kita sama ya. Oke? Salam sehat selalu, salam Dart Froggers, bye-bye.